fokus, konsentrasi, karena sebentar saya akan silakan ibu-ibu berbicara sesuai dengan naskah perikop yang ada. Saya akan mengajak kita memahami firman Tuhan, membaca firman Tuhan sesuai dengan narasi yang ada, kemudian perhatikan. Yesus mengutus ke-12 rasul, itu judul yang diberikan oleh Lembaga Kitab Indonesia, itu perikop ini. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju behelai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan bebaslah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, semua ibu ucapkan kalimat ini. Mulai. Sesungguhnya pada hari penghakiman antara Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kayaknya logika. Sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Yang berbahagialah ibu kita sekalian yang mendengar firman Tuhan bersama sahabat saya pianis yang luar biasa, dia punya kompetensi, ya. Terus kembangkan itu, ya, dalam melayani Tuhan. Itu bagian dari pelayanan. Itu juga sinyal yang ada. Karena biasanya kata kalau ibadah sinetron makin tinggi, tapi dia begitu pemain musik dan sehingga setiap kali sebenarnya ibadah itu siap, ya, siap. Nah, oleh karena itu kesiapan ibu-ibu hal yang di belakang. Apa kabar yang di belakang? Luar biasa. Supaya setan itu keluar dari ruangan ini juga ada itu yang selalu upin-upin itu peninggalan ibu-ibu cekiat dan biar senang kok ada tuh korek api apa ada macis atau batang macis itu. Ya, oleh karena apa? Ya itu. Saya mau menyajikan firman Tuhan ini dengan cara bagaimana kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya ibu-ibu yang ada ini pada prinsipnya dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Nyanyiin. Sudah menginjil ke Jerman, ada pendeta Yudita Lasuk, ada pendeta Yudita Lasuk ada di Jerman dengan sama YouTube ini. Ya, ibu-ibu di sini bukan berarti ke Jerman, tapi paling tidak diutus di dalam kehidupan lingkup keluarga, ya, supaya
menjadi pembawa kabar baik, evangelium, Injil. Kalau dikatakan jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam orang Samaria, nah, ini lebih pada penekasan bahwa tugas pertama dalam menyampaikan Injil, kalau dalam berikut ini nyatakan tidak boleh ke utara ke Syria, tidak boleh ke selatan ke Samaria. Kalau dalam bahasa naskah aslinya disebut apolotan, artinya tersesat. Nah, itu tadi juga saya kira sudah boleh disampaikan oleh Ibu Pendeta, bagaimana tersesat, bagaimana menyesatkan diri, bagaimana menghilang dari kehidupan, bagaimana hidup sebagai orang percaya. Saya yakin ibu-ibu di sini ya nggak usah tinggal ya, saya tinggal ya. Konek tuan Ibu Pendeta dengan liu buat ya kemampuannya di mata mirip ada jemur ya nih ketakon pasti tahu khotbah ada jemur ya nih ya ada jemur nah kan bapak melihat kan ibu udah tadi yang kedua dia sampaikan kabar baik si kedua langsung memel-mel tadi apa dana PT angin ribut nah, mari kita lihat di sini. Sesungguhnya tugas menyampaikan kabar baik itu lebih tersentral dalam kehidupan umat Israel yang masih tersesat. Terus jadi ibu-ibu ini, nah, ajak ibu-ibu jumlah ibadah kamu, kecuali gelam, tapi gelamnya sebalik. Sing dalam bahasa Jawa kan tugas minggu malam sudah bantu jelas mitra aja mitra. Nah, perbedaannya do ada ibu-ibunya memitra bermitra boleh tapi memitra dosanya dosa. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Di sini harus selalu menunjukkan sikap, satu komitmen, jangan ragu. Tidak boleh salah dalam bagaimana menentukan sikap sebagai ibu-ibu. Ya, ibu-ibu apalagi disebut ibu-ibu Kristen. Biasa dia demen murahan ibu-ibu Tuhan. Wih, luwih sadar orang ibu Tuhan kan? Itu berarti harus betul-betul menunjukkan sikap dan perilaku sebagai ibu-ibu Kristen yang sejati. Ibu-ibu yang saya kasih tugas dalam bagian ini, ya, firman Tuhan ini menegaskan sebenarnya kepada setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus untuk menyampaikan kabar baik Injil dan tidak boleh ditunda-tunda. Yang purna itu adonan tenang biasanya bapak-bapak malu ayat biasanya ada purna ada yang tidak baca ada bolehnya manyos sudah kumpul aja nih arah nanti perwakil ke ngomong ye nak masuk suara anak saya nggak semua diwakili orang tuh saya nggak diwakili gitu deh balas saja nih masuk suara saja menyaksikan sekali kenapa sedangkan mau masuk gereja yang sesajan-sajannya kenapa saya masuk suara apa buahnya saya kumpul-kumpul dong. Nah, itulah tempatnya kita menyampaikan itu kabar baik kecuali ada support sehingga negara kembali cuma nah itu lewat kata lewat perbuatan ibu-ibu diutus untuk itu bukan nanti pergi ke Jerman bukan lagi ke Holland atau ke USA bukan tetapi mulailah dalam kehidupan keluarga dengan suami dengan anak-anak yang sudah bercucu juga dengan cucunya. Murid-murid diperintahkan harus wajib hukumnya itu
waktu singkat harus digunakan, sehingga harus kerja cepat, kerja tuntas, tepat dan tuntas, seperti itu. Karena itu ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hendaklah ibu-ibu terus menjadi yang terdepan. Ya, saya yakin ibu-ibu akan menjadi yang terdepan. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, Injil. Jadilah tokoh yang bijak dalam mengisi waktu yang Tuhan berikan ini. Kaum ibu, kaum perempuan adalah tokoh yang luar biasa. 1 kali 24 jam bekerja, betul? Semang-remang tuh bang, betul-betul tengahnya ada yang ke kantor, di puskesmas, di sekolahan, di guru, apa itu ada. Terus itu tak cuma di rumah bang, di rumah pilih, di masa. Terus itu tengah lemang, tik kenangan kurang, biar bang, itu biar ke tengah lemang makai. Ini tuh, bukan main itu ibu-ibu. Beda dengan laki-laki ya, kalau sudah waktu tidur ya tidur. Nah itu. Tapi tidak semua seperti itu. Saya percaya kita yang ada, ibu-ibu Tuhan yang ada ini, dengan firman Tuhan ini adalah ibu-ibu terus salurkan minat bakat ibu-ibu. Nah, saudara ibu-ibu ini ada di song leader, lakukan, karena itu talenta harus dimultifungsikan dalam kehidupan ini. Jangan semata talenta, jangan semata dan kemudian apa? Tanam mirip dalam cara perumpamaan talenta musik ulangkan kalau begitu kita cuma mengingatkan. Jadi jangan diukur itu talenta. Fungsikan itu supaya kita juga masuk dalam satu perjamuan yang luar biasa yang diadakan oleh Tuhan Pesta. Tuhan Pesta itu ide yang Yesus Kristus. Langsung kita disisian, oyong, isi pedalam dengan kue disisian, itu sudah nak nyerip tenang. Sehingga nak kemudian udah ketengah kursi. Mendoakan Tuhan yang menyerah-nyerah nah, yang kopeng, non kopeng, jadi itu harus rajin, bagaimana menaikkan segala tugas tanggung jawab itu di rumah tangga, dalam kehidupan persekutuan, di semua lini yang ada. Dengan demikian, ibu-ibu akan senantiasa tetap masuk dalam hitungan, masuk dalam perjamuan yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan Agung kita. Siapa dia? Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat, penebus dosa kita, kekasih jiwa kita. Amin. Terpuji Engkau Allah Maha Besar.